Jadi kalau workshop yang sore ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana menerjemahkan ide ke dalam desain. Jadi anggapannya nih, yang benar-benar nggak pernah gambar, nggak biasa gambar, atau mungkin nggak tahu gimana caranya gambar gitu ya, itu sering jadi momok ya kalau kita suka desain tertentu, atau mungkin kita kepengen jadi fashion designer, cuman nggak pengen gambar gitu. Itu sering banget, soalnya banyak banget juga kita ada murid yang kayak gitu. Jadi awalnya sih aku nggak ngerti, maksudnya dulu awal-awal um, waktu buka usaha ini nggak tahu kalau ternyata banyak juga loh orang itu yang mau jadi fashion designer tapi nggak suka desain gitu, sehingga dari situ makanya kita ada program yang nggak ada desainnya, ada yang ada desainnya gitu ya, karena itu tadi, karena kita melihat kok ternyata banyak ya gitu. Tapi sebetulnya kalau bisa dibilang desain itu bukan sesuatu yang sulit sekali gitu loh. Maksudnya tidak bisa dipelajari, tidak, dia itu bisa dipelajari. Jadi selama kita tahu caranya, kita nggak perlu gambar yang bagus banget gitu kan, yang perfect gitu, nggak harus seperti itu sebetulnya gambar itu. Tapi kita perlu tahu caranya sih, karena kan kalau kita lihat sebuah desain kita, atau kita melihat baju gitu ya, baju punya orang atau di toko gitu, kita lihat bagus ya gitu ya, menarik, terus kita terjemahkan ke dalam gambar, karena kan kita harusnya terjemahkan ke dalam gambar dulu sebelum menjadikan pola kan, sebelum jadi baju gitu. Nah itu kadang-kadang bisa nggak sesuai gitu loh, atau malah juga bisa aja nih gambar kita lihat dari Google atau dari Pinterest, terus waktu digambar ulang kok bisa beda. Itu juga sering terjadi. Itu karena kita nggak ngerti tentang teori desain awal sebenarnya. Jadi hari ini kita tidak akan mempelajari yang kompleks, tapi kita akan mengetahui caranya bagaimana supaya dari desain yang kita lihat atau kita inginkan di dalam ide kita ini menjadi gambar lagi di situ. Seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini basic, cuman basicnya ini sangat krusial. Itu. Oke. Tadi udah dikirimin kan yang ini ya, croquis ya. Istilahnya croquis itu bahasa Prancis sih. Dia itu adalah, kalau istilah awamnya ya, badan orang gitu loh. Badan figur orang. Di sini di dalam fashion design sebenarnya nggak harus seperti ini ya figur orang ya. Bisa berbagai macam. Mungkin kalau teman-teman googling atau teman-teman pernah lihat desain yang lain gitu, itu ada beberapa proporsi. Jadi proporsi itu nggak harus ini. Ini yang kita pakai saat ini adalah proporsi 9 kepala. Nah, proporsi 9 kepala itu yang umumnya dipakai di dalam fashion design. Maksudnya 9 kepala itu apa sih? Maksudnya ya, di sini ada kepala nih di atas ya. Kalau kita bagi sampai ke bawah itu total ada 9. Panjangnya sama seperti kepala satu ini. Jadi kepala satu ini ditumpuk sampai bawah itu ya ada 9 totalnya gitu. Ada juga yang 8 kepala, proporsi 8 kepala itu seperti manusia normal. Jadi kalau kita mau menggambar realistis itu menggunakan 8 kepala gitu. Terus ada juga yang 10 kepala. Mungkin kalau 10 kepala itu teman-teman pernah lihat itu seperti desain yang kakinya panjang gitu ya. Kemudian di majalah-majalah fashion atau media-media fashion yang kayaknya kok orangnya ini jenjang sekali, terus kayak lucu gitu ya, bisa dimodif-modif gitu ya, nggak seperti orang umum gitu ya. Itu 10 kepala, itu fungsinya apa sih? Biasanya 10 kepala itu digunakan untuk media promosi, jadi bisa dipakai sebagai ya tadi itu lucu-lucuan gitu ya. Itu bisa teman-teman cari mungkin kayak di majalah gitu ya, kemudian di iklan-iklan. Nah itu banyak yang menggunakan fashion illustrator yang menggunakan media proporsi 10 kepala. Oke, karena yang paling umum adalah 9 kepala, kita akan pakai 9 kepala di sini. 9 kepala itu seperti ini ya. Ini. Nah ini ada depan dan belakang. Cuma nanti kita akan membuat dia menjadi kanan dan kiri gitu lah. Itu bisa apa dua desain gitu lah di situ. Oke. Ya. Jadi untuk kita bisa membuat model, nah kan tadi itu ada 2 ini kan, ini ya. Nah referensi 1 dan referensi 2. Ini adalah contoh
desain yang pengen kita gambar. Nah, di sini kelihatan ya, dia berpose. Jadi dari si model itu dia pakai pose nih. Tapi gimana caranya supaya kita bisa membuat proporsinya lurus, tapi benar gitu. Oke. Nah, cara pertama itu adalah dengan cara kita harus membuat posisi-posisi dari si tubuh gitu. Jadi tubuh kita ini sebetulnya kalau kita perhatikan, dia itu ada bagian-bagian ya. Kenapa disebut ada bagian tubuh? Ada kepala, ada leher, ada tangan, ada kaki, ada pinggang, pinggul, lutut. Nah, itu semua itu ada bagian-bagian di mana kita harus jadikan patokan. Kalau di dalam fashion, patokannya itu ada yang disebut dengan bust atau dada, kemudian waist atau pinggang, pinggul atau hip ya. Di sini ada garis-garisnya. Ya ini. Jadi kita akan membuat posisi-posisinya dulu. Buat garis-garis itu di contoh referensinya. Gitu. Jadi buat dulu dari dada, digambar. Kemudian pinggang, digambar. Kemudian pinggul, digambar ya. Sini lutut ini. Ini lutut. Ini kenapa dikasih lutut juga? Karena ini roknya kan jatuhnya nggak selutut ya. Dia roknya ini midi. Kok yang ini. Kalau yang putih ini mini. Dia roknya jatuhnya lebih pendek dari lutut. Sehingga kita perlu posisikan. Untuk apa? Supaya kita bisa menentukan jatuhnya itu seberapa sih gitu. Gitu, oke. Jadi teman-teman boleh coba dulu di krokus. Krokus ini seperti ini. Nah, ini tentukan posisi-posisinya itu tadi. Sama seperti ini. Sudah pada di print belum ya? Kalau nggak di print boleh sih di HP. Jadi kalau misalnya di HP itu ada gambarnya, gambar krokusnya itu boleh digambar di situ untuk menentukan posisinya. Berikan garis putus-putus. Ya, itu ya. Jadi paskan ya posisinya ya. Kalau mau leher juga nggak apa-apa sih. Di leher dikasih garis putus-putus. Jadi biar toko itu terutama kalau model bajunya nanti yang kena leher ya. Jadi misalnya turtleneck gitu atau dia punya kerah, nah itu bisa dikasih tanda di leher juga. Tapi kalau dia modelnya tidak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting dada, pinggang, pinggul, lutut di sini karena posisi jatuhnya roknya ya. Terus nanti posisikan juga kayak tangan itu ya. Tangan itu misalnya kalau lengannya seberapa itu nanti berapa seberapa dari tungkai ini dari potongan apa sih namanya ini siku lengan. Nah siku lengan itu di mana posisinya nanti jatuhnya si lengan itu seberapa. Jadi diberikan tanda-tanda di situ. Okay. Oke, itu ya yang langkah pertama ya. Jadi dari situ kita akan memahami, oh ternyata potongan ini nanti bajunya itu ada di area mana sih gitu loh. Jadi biar kita itu nggak kebingungan anggapannya nih. Waktu kita melihat sebuah referensi desain, kita tuh ngerti misalnya nih potongan bajunya tuh potongan di pinggang loh. Atau mungkin seperti yang warna putih. Dia itu potongannya tidak di pinggang itu. Kalau kita lihat dari referensinya di sini ini potongannya di empire di bawah dada tuh jadi bisa dilihat ini referensinya agak soft ya warnanya jadi agak-agak harus diperhatikan ya dia potongannya di mana potongannya ada di sini oh empire gitu jadi kita berikan tanda di sini ada empire kayak gitu kemudian setelah kita tahu posisi-posisi dari badan langkah berikutnya adalah kita menentukan potongan-potongan dari si baju ini tadi. Jadi misalnya nih kita lihat dari yang ini ya biru ya, dari yang abu-abu ini. Nah kita lihat di sini dia potongannya di mana saja. Oh ternyata dia ada potongan lengan di sini loh di ujung banget gitu ya. Kan potongan lengan itu ada banyak ya. Ada yang dia di pojok, ada yang di ujung, ada yang mungkin potongannya mendekati
leher. Ada yang potongannya dia itu malah keluar dari lengan ini, dari ujung lengan. Istilahnya drop shoulder di situ. Jadi karena potongan sendiri itu banyak variasi, kita harus tahu potongannya itu di mana. Sehingga detail-detail itu kita bisa gambar di situ. Jadi detail-detail misalnya dari potongan lengan ada di mana, potongan dada ada di mana. Nah ini potongan dada ternyata pas ya, yang tengahnya di dada gitu ya. Terus ini segini naiknya kira-kira ya sekitar berapa senti dari dada. Gitu. Terus pinggangnya, oh ternyata bajunya potongan pinggang. Nah, ya potongannya pas di pinggang. Terus roknya, oh roknya ternyata di bawah lutut loh, midi. Kira-kira berapa ya? Oh setengah nih, kira-kira separuh dari lutut sampai ke mata apa tuh apa ini mata kaki ya? Apa itu? Pergelangan kaki, sorry, pergelangan kaki. Jadi dari lutut sampai pergelangan kaki dia dibagi dua setengah gitu. Jadi dari situ kita beri tanda. Nah itu terus kita buat seperti lengannya. Bentuknya ini apa ya lengannya ini? Oh ternyata dia ada kerutnya, tapi tidak menggembung. Berbeda dengan yang putih. Yang putih dia ada menggembung. Dia menggembung. Sini ada gembungnya. Tuh, menggembung kan? Jadi di sini bisa kelihatan, oh ternyata kerutan pun bisa loh menggembung dan tidak menggembung gitu kan. Sehingga dari situ kita bisa membedakan. Oh ternyata kerutan yang ini tidak menggembung. Terus yang bawahnya ini pas begini, ini kira-kira setengah dari lengan atas. Setengah dari lengan atas kita tandai. Nah, kemudian kan kita sudah buat nih. Oke, kita buat detail-detailnya. Terus kita lihat potongan. Potongannya ada di tengah. Dia ada potongan di tengah. Ada kancing-kancingnya, gitu kan. Kemudian di sini ada potongan juga, coba diperhatikan. Di bawah dada dia ada potongan lagi. Terus ada kerut-kerutnya. Ada sedikit kerut. Kerutnya nggak terlalu banyak, cuma ada agak sedikit mengkerut di situ. Nah, itu bisa dikasih tanda. Gimana? Nah, sudah ketemu bentukannya. Ini kan kita kelihatan nih, oh detailnya seperti ini. Maka kita pindahkanlah dia ke si krokus. Caranya persis sama, tentukan posisinya. Jadi misalnya di sini posisi dada, jatuhnya di dada, buatlah dia pas di dada. Kemudian potongan pinggang ada di pinggang, buatlah dia di pinggang. Potongan ini midi, dia lebih turun dari lutut, buatlah dia di bawah lutut. Seperti itu. Buatlah dulu kaku enggak apa-apa. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat kok kayaknya gambarku kaku nggak masalah. Itu memang kalau kita masih baru pertama kali menggambar itu kaku memang karena apa? Kita mengikuti garis lurus ya. Garis lurusnya seperti itu ya kita buat aja seperti itu nggak masalah. Nanti di akhir baru kita tambahkan nyawanya. Kita tambahkan lekuan-lekuan gitu. Itu tapi di akhir saja tidak masalah. Jadi ikuti saja bentukan-bentukannya. Jadi kita biar tahu bentukan lah. Maksudnya kayak siluet ya. Siluet dari desain ini seperti apa sih gitu. Kemudian detail potongan-potongannya itu juga di mana sih? Nah itu bisa dicoba seperti itu. Nah setelah ketemu kita lihat oke, bentuknya seperti ini. Terus kemudian yang bagian lengan juga seperti ini, lengannya seperti ini, potongannya di sini ada sedikit kerutnya. Nah, kemudian ada kancing-kancingnya juga di sini bisa ditandain. Ini ada kancing-kancingnya. Ya. Nah, itu bisa dipasang di sini. Seperti ini. Kenapa kita pakai crop-quiz dulu? Supaya kita bisa memahami proporsinya sih. Jadi biar proporsinya tepat ya. Kalau kita enggak biasa gambar, kita langsung gambar orang. Kan kadang-kadang orang tuh kesulitan, kenapa kok mood menggambar bisa hilang. Karena kita melihat gambar kita tuh enggak bagus, enggak proporsi. Gitu. Jadi buatlah dulu di proporsi yang tepat. Jadi pertama kali belajar menggambar itu mulailah dari yang mudah lah. Mulai dari semudah apa kita bisa lakukan, yaitu langkah paling mudah melakukan tracing. Seperti yang kita lakukan hari ini. Ini disebut dengan tracing. Jadi kita memindahkan gambar yang memang kita ingin gambar itu ke dalam gambar lain di mana proporsinya sudah bagus. Itu langkah pertama. Jadi setelah kita bisa membuat seperti itu, misalnya teman-teman sudah belajar tentang proporsi gitu ya, udah pernah belajar, nah barulah buat proporsi itu, kemudian pindahkan lagi ke sana.
gitu, sehingga bisa, oh ternyata kalau dengan proporsi yang aku buat tuh hasilnya begini. Apalagi kalau misalnya proporsinya udah dibuat pose, kita membuat pose gitu ya kan, setelah proporsi kita belajar membuat pose, setelah posenya jadi malah kita bisa membuat lekuan-lekuan, sama seperti misalnya di referensi ini kan dia lekuk ya, dalam artian badannya bergerak gitu. Nah itu tentu kainnya juga bergerak mengikuti geraknya si tubuh. Nah kalau kita sudah pakai pose, nanti kain itu juga harus bergerak mengikuti lekuan tubuh gitu loh. Nah itu juga membutuhkan sering latihan ya. Kalau teman-teman sering latihan, dan tentu harus ngerti teorinya dulu, maksudnya ngerti bagaimana jatuhnya kain, belajar membuat drapery, jatuhnya kain bagaimana. Setelah itu baru bisa membuat lekuan kain secara real itu dengan imajinasi kayak gitu. Jadi satu persatu langkahnya, tidak bisa langsung lahir gitu. Terus misalnya kita udah buat nih dari siluet ya, siluetnya sudah kedapat. Terus habis itu sekarang kita coba yang putih ya, misalnya yang putih ini. Nah yang putih ini dia agak menggembung lengannya, maka kita harus buat dia menggembung. Jadi berbeda, lihat di sini. Yang satu, yang blue ini dia tidak menggembung, yang satunya menggembung. Padahal sama-sama kerut, ya ada kerutnya. Jadi dengan model yang sama, dengan detail yang sama bisa punya model yang berbeda. Gitu. Terus potongannya dia empire di sini. Ya, jadi jatuhnya lebih pendek juga, mini, model mini. Terus di lengannya di sini, di lengannya dia ada gembung juga, jadi dari atas sampai ke bawah ini gembung. Terus kira-kira di bawah lengan, di bawah siku lengan dia ada karetnya gitu. Jadi kita bisa gambar seperti itu posisinya. Oke. Nanti teman-teman coba gambar ya di HP ataupun di gambar. Nanti kalau sudah selesai mungkin bisa ditunjukin hasilnya kayak gimana. Kalau misalnya nggak mau nunjukin video, boleh di-share di grup juga nggak apa-apa. Situ. Terus posisi oke, potongan oke. Nah, terus kan teman-teman udah bisa memindahkan nih. Jadi paling enggak tuh kalau desain begini aku harus gambarnya begini. Jadi di sini kunci-kuncinya adalah tahu posisinya dulu. Posisinya harus di mana, kemudian potongan ada di mana, posisi badan ya penting ya, posisi badan, detail-detail dari badannya di mana. Kemudian teman-teman juga harus membuat tracing dari orangnya sih. Jadi kalau misalnya kayak gitu, teman-teman bikin proporsi gini ya, coba di tracing orangnya, diikutin aja bentuknya itu seperti apa. Kenapa sih kok kita perlu sering-sering tracing? Tracing itu salah satu cara untuk melemaskan tangan. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa aku gambarnya nggak bagus, aku gambarnya itu kok nggak bisa luwes gitu, sering-sering tracing. Coba di tracing kayak gini, gambar gini dipindahkan ke sini, gambar gini pindahkan ke sini, nanti dari situ bisa lama-lama tuh dapat feel ya. Orang bisa dapat feel tuh karena sering latihan. Contoh kalau misalnya temen gambar tangan ya, yang paling sulit dari gambar fashion itu adalah tangan. Itu lebih susah daripada gambar muka, gambar bajunya itu jauh lebih sulit gambar tangan. Sehingga kadang ya supaya apa sih kita bisa lebih bagus ya, kita sering-sering gambar tangan itu tadi kayak gitu. Jadi dari sini ini adalah proses awal ya, proses paling pertama kali orang belajar menggambar. Sebetulnya. Jadi biasanya anak-anak gitu ya, anak-anak gitu kalau misalnya kita lihat kok anak-anak itu males belajar gambar, suruh dia tracing dulu, belajar, nanti dari situ dia akan tahu bentukannya, nanti suruh ngulang lagi itu bisa. Jadi dari sini teman-teman juga coba, seandainya sudah tracing, coba ulangi lagi tapi tidak melihat referensi gambar. Coba ulangi lagi, tapi dengan hanya melihat gambar jadi atau malah mengimajinasikan. Nanti kalau sering-sering ya, misalnya sudah gambar kedua atau ketiga kali, coba dari imajinasi, teman-teman tuangkan ke dalam Croquis ini tadi. Jadi Croquis ini boleh di print sebanyak-banyaknya sih sebetulnya. Ini membantu teman-teman untuk melatih desain pakai Croquis ini. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin belajar bikin Croquisnya, berarti harus belajar bikin proporsi 9 kepala di situ. Itu berbeda dengan yang hari ini kita bahas, karena hari ini kita nggak ngomongin proporsi, kita akan ngomongin dari desain ya, bagaimana menerjemahkan desain. Nah, terus kalau sudah bikin dari garis luarnya, kayak tadi aku bilang ya, di akhir kita harus memberikan nyawa atau memberikan lekuan-lekuan di mana dia itu supaya tidak terlihat kaku gitu desainnya kita. Cara memberikannya adalah harus memperhatikan area luarnya dari
setiap desainnya kita. Jadi gini, kalau tadi teman-teman membuat desain, itu pertama kali menempelkan ke croquis tidak boleh plek ya. Berikan dia space sedikit sekitar mungkin 1 mili ya, setengah sampai 1 mili, sedikit banget. Itu untuk memberikan space antara badan dan kain. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita memakai baju, itu tidak mungkin baju kita nempel 100% ke badan kita kan. Kalau digambar, dia pasti ada space-nya sedikit. Kayak ada ruang gitu. Ruangnya sedikit. Nah, itu yang membuat gambar kita lebih realistis. Jadi saat kita membuat gambar, berikan dia space sedikit. Jadi bahkan boleh tarik garis itu keluar sedikit daripada badan, dari croquis. Kemudian untuk lekuan-lekuan, ini seperti ini. Nah, ini lekuan ini boleh dibuat, dia lekuannya semacam kayak keluar. Jadi modelnya tetap A, ini kan model rok A ya. Tetap A, tapi dia ada sedikit gambaran gitu, harus seperti apa di luarnya. Seperti anggap aja jatuhnya baju, itu kan kita kepengen jatuhnya baju itu menarik ya, di foto bagus gitu. Kenapa kalau di foto tuh sampai harus dikibarin, dikasih angin, di apa? Itu supaya itu tadi sih, lekuan-lekuannya itu dapat gitu kan. Kalau di foto tuh ada bagian siluetnya tidak kaku. Nah, itu tadi. Maka di gambar pun sama, kita juga harus memberikan siluet itu tidak boleh kaku di luarnya. Ini juga ini kayak gini misalnya gini, supaya tidak kan lurus jelek kan, kok lurus kita berikan dia gelombang, bentukan gelombang. Gini juga di sini kok mau dikasih, nah apalagi kalau ada pose ya, kita ada garis-garis di tengah badan gitu. Nah, coba perhatikan lagi referensinya. Nah, ini kayak gini nih. Kalau dia berpose ada garis-garisnya. Ini kita bisa tiru. Jadi bagaimana membuat baju, kok bisa desainer-desainer itu mendesain baju croquisnya lagi pose, tapi bajunya terlihat nyata. Ya karena ada lekuan-lekuannya. Dan lekuan-lekuan seperti ini bisa tercipta karena apa? Karena kita sudah memahami tentang pergerakan tubuh. Pergerakan tubuh tahu seperti apa, bergerak seperti ini maka garisnya seperti apa, itu bagaimana cara dapatnya? Sering tracing. Jadi sebenarnya materi hari ini sangat fundamental, sangat mendasar sekali, tapi dia ini adalah kunci dari banyak hal kita bisa mahir. Itu mungkin kelihatannya simpel, tapi banyak orang tidak lakukan. Banyak sekali orang tuh pengen langsung bisa menggambar, tapi tidak pernah melakukan tracing. Nah, kalau tidak pernah seperti itu, biasanya ada kesulitan saat misalnya kalian membuat pose gitu ya. Nanti kebingungan garis-garis seperti ini bagaimana caranya ya. Ini harus dipahami dengan cara tracing tadi. Dibuat seperti ini, dibuat seperti ini. Nah, ini kan garisnya yang seperti mengarah ke atas badan kan. Itu garis-garis kayak gini. Thread gitu. Kenapa? Karena tangannya tarik kan, tangannya narik ke belakang. Tangannya narik ke belakang. Jadi arahnya adalah ke pundak ini, ujung pundak ya, garisnya arahnya ke ujung pundak. Jadi kita perlu memahami arah-arahnya juga dari situ. Kalau kita sering tracing kita bisa lihat, oh ternyata dengan dia bergerak seperti ini maka garisnya dia itu adalah narik ke atas, ke arah mana? Ke arah sudut, di mana sudut itu menjadi perputarannya. Pundaknya perputarannya narik ke sana. Seperti itu. Oke, sekilas tentang penjelasannya, teman-teman boleh dicoba lagi dengan desain-desain yang lain. Dan perlu dipahami yang tadi itu ya, garis besarnya ini ya, jangan dilupakan. Garis-garis ini, kemudian ini juga. Nah, itu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja tentang desain. Kalau desain ini sih lebih simpel ya, maksudnya jelasinnya lebih simpel sih, cuman kudu sering latihan gitu loh. Ini beda sih kalau kita ngomongin fashion ya, fashion secara garis besar ya, semua itu adalah hal yang harus dilatih. Dari desain, belajar bikin pola, skillnya pecah pola itu harus dilatih loh. Kalau enggak nanti kita nggak bisa peka terhadap pecah pola. Kemudian menjahit. Nah, menjahit itu kan juga ya bisa dibilang semakin kita sering menjahit semakin mahir ya, semakin bagus, semakin rapi, semakin cepat. Nah, itu juga bisa didapatkan dari mana sih ya? Dari kita sering latihan kayak gitu. Sama juga bisnis kayak tadi kita bahas, skill berbisnis dapat dari mana? Dari proses gitu.
sering menghadapi masalah-masalah yang ada, semakin lama kita semakin mahir menyelesaikan masalah itu. Jadi bisa meminimalisir resiko yang ada karena kita udah tahu harus gimana, kayak gitu. Jadi garis besarnya seperti itu sih. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan, dipersilakan mau tanya langsung ataupun